Amalan ringan namun berpahala besar. Dalam menjalani hidup yang penuh dengan kesibukan dunia, kadang membuat manusia menjadi sulit untuk meluangkan waktunya guna menambah amalan ibadah. Ketahuilah bahwa Allah sungguh mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pengamatannya. Bagi Anda yang sungguh sulit untuk mendapatkan waktu guna menambah amalan-amalan ibadah, Allah pun telah menyediakan amalan ibadah yang ringan namun memiliki pahala yang besar. Berikut ini beberapa amalan yang ringan namun berpahala besar yang dapat kamu kerjakan baik di waktu luang maupun di tengah kesibukanmu. 1. Membaca satu huruf Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi 3158, hadis Hasan. Jika kita ingin mendapat kebaikan yang semakin banyak dari Allah, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan pernah hitung-hitungan agar Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. 2. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali seperti khatam Quran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu bila ia membaca sepertiga dari Al-Quran pada setiap malamnya? Dan ternyata para sahabat merasa kesulitan seraya berkata, siapakah di antara kami yang mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah? Maka beliau pun bersabda, Allahul Wahid As-Somad, maksudnya surah Al-Ikhlas, nilainya adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari 5015, Muslim 1922. 3. Membaca ayat kursi setelah sholat. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selesai sholat fardu, maka ia tidak akan terhalang masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai 9928, hadis sahih. Ayat kursi merupakan ayat paling agung dalam Al-Quran karena seluruhnya bicara tentang sifat Allah yang Maha Agung dalam banyak kalimat yang saling melengkapi. Disebutkan bahwa tidak terhalang dari surga kecuali kematian, menggambarkan betapa dekatnya dengan surga sehingga seolah-olah setelah mati langsung masuk surga. 4. Memperbanyak istighfar. Dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundahan, serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Hadis riwayat Ibnu Majah 3951, hadis Hasan sahih. 5. Iman sebesar biji sawi. Dari Anas, Nabi bersabda, akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji jagung. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Bukhari 44, hadis sahih. Orang yang memiliki iman pasti masuk surga. Hanya saja jika kecil iman itu,
ditambah lagi maksiat yang belum sempat bertaubat atasnya, menyebabkan pelakunya harus dihukum dulu di neraka. Dalam keyakinan Islam semua orang dipastikan masuk surga jika sebelum mati mengucap la ilaha illallah. Dari Mu'az bin Jabal, Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya, sebelum meninggal dunia, la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad 22.034. Abu Daud 2709, hadis sahih. Bahwa Sahal bin Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf telah menceritakan kepadanya dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengharapkan mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengangkatnya sampai ke derajat para syuhada meski ia meninggal dunia di atas tempat tidur. Hadis riwayat Muslim 5039, Abu Daud 1522, Tirmizi 1754, hadis sahih. 6. Membaca sholawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian mendengar muazin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin, kemudian bersolawatlah untukku, karena seseorang yang bersolawat untukku dengan 1 solawat, niscaya Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Mohonlah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah kedudukan yang tinggi di surga. Tidaklah layak tempat tersebut kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap aku hamba tersebut, dan barang siapa memintakan wasilah untukku, maka syafaat halal untuknya. Hadis riwayat Muslim 577. 7. Membaca zikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallahilazim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 kalimat yang disukai Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahilazim. Hadis riwayat Bukhari 7563, hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.